Saat ini bumi memang sedang tidak baik-baik saja. Begitupun dengan bumi Indonesia. Semua dirundung nestapa, luka sebab corona. Penutupan sekolah tatap muka telah memicu penurunan kualitas pendidikan. Hilangnya rasa semangat belajar. Hilangnya rasa keaktifan. Hilangnya rasa keingintahuan. Upaya menyelamatkan pendidikan anak-anak Indonesia memang menjadi usaha bersama. Saya Diani Raras Puspita, SMA Negeri 1 Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Saya berharap pendidikan Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan. Pendidikan bisa merata di berbagai daerah. Pendidikan bisa benar-benar menjadi penghantar menuju masa depan. Sehingga tidak ada lagi pelajar yang hanya mengenyam pendidikan tanpa tahu makna sebenarnya dari pendidikan. Mari kita selamatkan dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zura sebagai tenaga pendidik di Aceh. Harapan saya mengenai pendidikan selama masa Covid ini, peningkatan fasilitas berupa internet dan aplikasi pembelajaran online yang cukup memadai untuk mempermudah siswa dan guru dalam pembelajaran online. Suka dukanya saya mengajar selama masa pandemi ini. Sukanya siswa banyak lebih paham mengenai teknologi-teknologi zaman sekarang. Dukanya yaitu siswa kurang paham mengenai pembelajaran materi-materi yang sudah disediakan karena tidak tetap langsung dengan guru. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan nama dan asalnya. Nama saya Zahra Rahmania Putri dari SDN Kemangisan 14, Jakarta Barat. Boleh tahu nggak apa sih suka dukanya selama belajar dari rumah? Sukanya saya senang belajar dari rumah karena merasa aman dan terhindar dari virus corona. Saya juga jadi lebih dekat sama keluarga. Lalu apa sih dukanya? Dukanya saya rindu suasana di sekolah, kangen sama teman-teman, kangen sama guru. Terus juga walaupun kita ngumpul nih bareng keluarga tetap kesepian. Juga kalau disuruh buat tugas itu fasilitasnya terbatas. Kadang juga kurang mengerti materi yang dijelasin sama guru. Lalu apa sih harapan Bude sebagai siswa Indonesia untuk pendidikan di Indonesia ke depannya? Saya berharap dan berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir dan sekolah bisa tatap muka kembali. Terima kasih Ade. Iya, terima kasih kembali. Dengan siapa dan dari mana? Halo, saya Revi Dwi Mariska dari Kabupaten Ciamis. Izin bertanya Kak, suka duka pembelajaran selama COVID-19? Baik, suka duka pembelajaran selama COVID-19 ini, sukanya yaitu saya menjadi lebih banyak waktu bersama keluarga dan juga pembelajaran selama masa pandemi ini lebih santai. Untuk dukanya, belajar menjadi kurang efektif dan juga waktu KBM menjadi terbatas karena materi yang disampaikan oleh guru itu tidak semaksimal waktu KBM secara langsung di sekolah. Harapan pendidikan di Indonesia Kak? Ya, untuk harapan pendidikan di Indonesia, teknologi internet dan juga aplikasi pendukung lebih memadai dan menciptakan generasi muda yang berkualitas untuk masa depan bangsa. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Salsabila. Saya adalah siswa lulusan dari SMA BP 2 Kota Bandung tahun 2021. Izinkan saya untuk menyampaikan harapan atau keinginan saya untuk pendidikan di Indonesia. Harapan atau keinginan saya untuk pendidikan di Indonesia adalah semoga nantinya pendidikan di Indonesia dapat lebih merata lagi. Tidak hanya di kota-kota besar yang ada di Indonesia saja, namun juga di daerah-daerah pelosok yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena nantinya generasi sekaranglah yang akan memimpin Indonesia di beberapa tahun yang akan datang. Dan ketika mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang cukup, mereka akan menjadi generasi yang berkualitas. Ketika mereka menjadi generasi yang berkualitas, maka mereka akan lebih mudah untuk membawa perubahan dan merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekian harapan dan keinginan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, boleh meminta waktunya sebentar? Silahkan memperkenalkan diri Ibu, nama, asal, dan juga kegiatannya sehari-hari seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Nono Nurjakia, Ibu sebagai pustakawan di SMA 1 Cilenyi. Kegiatan sehari-hari yaitu melayani anak didik dan warga sekolah untuk kebutuhan untuk meminjam buku, berbagai informasi-informasi yang dibutuhkan. Baik Ibu, kan seperti yang kita tahu, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 nih. Suka dan duka Ibu sebagai guru apa sih dalam menghadapi COVID-19 ini? Baik, suka duka dengan adanya COVID-19 sekarang ini banyak sekali Aura. Salah satunya pembiasaan, biasanya kita selalu ada kegiatan belajar mengajar bagi guru ya, dan saya sebagai pustakawan ada anak kunjungan datang ke sini rame dengan banyak meminjam buku, kegiatan tulis menulis, membaca buku, mengarang, segala macam yang ada kegiatan di perpustakaan. Sekarang sama sekali tidak ada kegiatan, jadi sangat pengaruh sekali, jadi sepi, jadi jadi kurang ada aktivitas gitu. Ya baik. Dan yang terakhir Ibu, harapan Ibu untuk pendidikan Indonesia ke depannya seperti apa? Baik, untuk harapan Ibu untuk pendidikan ke depannya adalah semoga pandemi cepat berlalu dan pendidikan kita segera bangkit seperti sedia kala. Ya baik, terima kasih Ibu, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ganggu waktunya sebentar? Bisa perkenalkan nama, asal, dan kesibukannya sekarang apa? Nama aku Wahid, berasal dari Kabupaten Bandung. Kesibukannya apa ya? Gak tahu sih. Kayaknya pelajar tapi santuy gitu, nggak sibuk-sibuk amat. Oke, kan sekarang kita lagi masa pandemi COVID-19 nih. Menurut Teteh, suka dukanya apa sih selama pandemi ini? Suka dukanya apa ya? Kalau menurut aku sih nggak bisa dipungkiri ya, karena banyak banget peristiwa sedih yang terjadi. Kayak schedule kita yang dari sebelum adanya COVID udah dibuat jadi batal, terus kayak kita gak bisa ketemu sama saudara jauh, terus banyak deh kayaknya ya, merasa bosan gitu di rumah, mau keluar juga takut gitu. Tapi dari COVID ini aku bisa ngambil banyak pelajaran ya, terutama tentang kebersamaan dan menjadi manusia. Soalnya aku juga dari rumah bisa ikut banyak organisasi kepemudaan di sekitar rumah, terus lebih banyak waktu untuk keluarga, dan gimana ya, dari semua yang terjadi pokoknya ambil hikmahnya, terus bangkit, tetap semangat pokoknya. Oke, yang terakhir nih, kira-kira harapan Teteh untuk pendidikan di Indonesia ke depannya gimana? Harapan buat pendidikan, kalau menurut aku pribadi, kan aku sekarang sekolah nggak normal ya, aku nggak bisa ngerasain rasanya masa SMA yang menyenangkan gitu. Sekarang sekolah daring, dan menurut aku sih coba gitu ya, gimana caranya biar si anak-anak tuh ngerti pelajaran yang dikasih gitu. Kayak sekarang mah dikasih tugasnya doang tapi penjelasannya nggak ada gitu. Terus semoga makin banyak inovasi dalam proses penyampaian. Kalau sekarang kan daring kan biasanya bosan ya. Nah gimana sih gitu biar menarik gitu proses penyampaian yang dikasih. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sama Salsabila sebagai siswi SMA Negeri 1 Kawali. Di video ini saya akan memberikan saran atau berpendapat tentang sistem pendidikan di Indonesia. Yang saya ketahui, sistem pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh beberapa penyebab, diantaranya adalah tidak efektifnya pelaksanaan pendidikan, efisiensi pengajaran yang belum terpenuhi, misalnya waktu yang digunakan, mutu pengajaran, dan lain-lain, serta standarisasi pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dari penyebab tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki dalam sistem pendidikan di Indonesia. Menurut saya, sistem pendidikan di Indonesia harus menerapkan sistem belajar yang efektif dengan cara belajar tak hanya di ruangan saja, melainkan guru harus mengajak siswa ke luar kelas supaya siswa bisa mengeksplor dan supaya siswa tidak jenuh di kelas, sehingga siswa bisa senang dan pemikirannya refreshing.
ada perbedaan pengakuan dari guru terhadap siswa yang misalnya siswa yang A lebih dominan pintar dan siswa yang B mungkin sedikit bodoh. Terus sistem pendidikan di Indonesia harus lebih merata ke seluruh penjuru bangsa, dan pemerintah harus bisa membuat wadah untuk memberikan kesadaran dan penyuluhan mengenai budi pekerti dan adab yang baik untuk memperbaiki sikap dan perilaku anak bangsa, serta memberikan wadah untuk melatih bakat dan minat siswa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan serta kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrio Margono atau dikenal sebagai Morgan, seorang konsultan komunikasi. Kalau berbicara soal pendidikan di masa pandemi, dari sudut pandang apa yang saya kerjakan sehari-hari soal komunikasi, yang terpenting adalah bagaimana bisa mengkomunikasikan pembelajaran dengan baik. Itu aja sih. Artinya bagaimana sih pembelajaran di masa pandemi ini bisa tersampaikan kepada pelajar, bisa melalui daring, bisa melalui tatap muka dengan ketentuan protokol kesehatan. Kalaupun melalui daring harus ada keseriusan, misalnya misalnya siswa berkumpul di dalam kelas tertentu yang dibatasi, kemudian mengajarnya melalui daring, karena bagaimanapun harus ada interaksi. Dan kalau bisa sih secara komunikasi, pendidikan di masa pandemi, pendidikan daringnya tidak seperti sekarang ini, tetap ada live, bertemu secara daring, live, bukan memberikan tugas, bukan memberikan pembelajaran melalui video, tidak seperti itu. Karena bagaimanapun kalau dilakukan secara live ini akan lebih baik dan sepertinya akan lebih mudah terserap keilmuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Alin. Saya berprofesi sebagai guru PAUD TK Tunas Unggulan. Harapan saya untuk pendidikan di Indonesia di tengah pandemi adalah semoga kedepannya baik orang tua dan guru bisa bekerja sama dalam mendidik anak. Seperti dalam situasi pandemi seperti ini yang tidak memungkinkan untuk guru banyak waktu bersama siswa di sekolah gitu ya. Maka peran orang tua yang sangat diperlukan oleh anak-anak. Peran orang tua yang sesungguhnya itu di masa pandemi seperti ini adalah orang tua itu harus bisa mengajarkan anak dan bisa membimbing anak belajar di rumah, bukan dituntut untuk bisa mengerjakan tugas-tugas anak ya. Lalu harapan saya juga mudah-mudahan pendidikan di Indonesia ini bisa tetap maju walaupun dalam keadaan seperti ini gitu ya, yang serba keterbatasan. Karena menurut saya pendidikan adalah salah satu cara yang tepat untuk bisa mencerdaskan anak bangsa. Selain itu juga saya sebagai tim pendidik juga sekaligus sebagai mahasiswa semester akhir berharap pendidikan di Indonesia ini bisa lebih diperhatikan lagi fasilitas pembelajaran secara virtual ataupun tatap muka nanti jika memang sudah dibolehkan, apakah memungkinkan ataupun tidak. Karena saya sebagai tenaga pendidik pun harus memperhatikan mindset anak-anak gitu ya, karena seperti anak-anak PAUD gitu ya, anak-anak PAUD dan anak-anak TK itu masih perlu pembentukan motorik seperti motorik kasar ataupun motorik halusnya yang harus sering dilatih, sering dibentuk gitu ya oleh ibu guru kalau misalkan di sekolah, kalau misalkan di rumah seperti ini ya oleh orang tua dan dipantau langsung oleh ibu bapak gurunya. Nah lalu karena saya gitu sering gitu ya mendengar bahkan murid saya pun banyak yang tugas-tugasnya dikerjakan oleh orang tuanya gitu ya. Ya saya sebagai tim pendidik yang merasa miris gitu ya, miris banget gitu ngedengar banyak tugas-tugas yang dikerjakan oleh orang tuanya, bukan anaknya yang bekerja tapi orang tuanya yang malah belajar gitu ya. Makanya tadi dijelaskan di awal bahwa peran orang tua di masa pandemi seperti ini itu adalah orang tua itu mengajarkan dan
membantu, membimbing gitu ya, membimbing di rumah, bukan mengerjakan gitu, bukan membantu mengerjakan gitu ya. Karena kalau misalkan nanti terus-terusan tugasnya dibantu oleh orang tua, dikerjakan oleh orang tua, oleh ibunya atau oleh ayahnya, bagaimana nanti nasib anaknya gitu? Apakah anak itu bakal bisa? Apalagi anak-anak PAUD gitu ya, anak-anak TK yang berlatih secara motorik kasar dan halusnya. Kalau misalkan tugasnya menempel kertas dikerjain orang tua gitu ya, bagaimana gitu nanti si anaknya gitu ya, bagaimana nanti nasib anaknya untuk kedepannya untuk melanjutkan ke sekolah dasar. Nah, dan harapan yang terakhir, semoga pandemi ini bisa cepat berlalu, bisa cepat berakhir, karena banyak anak bangsa yang harus kita selamatkan dengan berinteraksi dan sekolah offline kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.